Pemirsa, barusan tim Showbiz ini udah nonton film dari Pengepungan di Bukit Duri yang nanti akan tayang tanggal 17. Ya, sekali lagi catat nih ya, tanggal 17 April 2025. Dan sekarang di samping saya sudah ada sutradaranya yang ngedirect langsung film dari Pengepungan di Bukit Duri. Ada Bang Joko Anwar. Halo Bang Joko, apa kabar? Halo. Semoga berkesan menontonnya. Oh, berkesan banget dan bikin emosi juga karena banyak sekali kemarahan yang ada di situ, tapi ada sedihnya juga dan berawal dari keresahan. Nah, berbicara soal keresahan nih, Bang Joko, ini kan Pengepungan di Bukit Duri. Apa sih keresahan yang mengepung kepala seorang Joko Anwar sampai akhirnya bikin film seperti ini, Bang? Sebuah film hasil benar keresahan yang udah lama banget dari saya dan teman-teman. Pertama bahwa kenapa banyak sekali ya di Indonesia masalah dan budaya-budaya yang sebenarnya harus kita pikirkan bagaimana cara memutus rantainya. Misalnya budaya korupsi, budaya kekerasan, dan sekarang budaya kekerasan itu adalah budaya yang bahkan di kalangan remaja aja sudah sangat dekat banget gitu. Kita berpikir semua ini mungkin salah satu penyebabnya adalah kegagalan sistem pendidikan, budaya korupsi, budaya kekerasan, dan kita mencoba untuk memantik percakapan. Kita bukan problem solver, kita filmmaker, tapi kita bisa memantik percakapan bagaimana ini mulai bisa jadi perhatian dari kita semua. Jangankan memantik percakapan, itu lewat filmnya, lewat caption abang aja yang mempromosikan film ini. Ada salah satu postingannya itu captionnya adalah kawal guru, kawal murid, kawal pendidikan di Indonesia. Jadi sebenarnya stressingnya atau message yang pengen disampaikan lewat film ini itu mengawal yang seperti apa sih sebenarnya, Bang Joko? Karena kan kita sering menyalahkan, we play the blaming game. Kalau misalnya kita sepakat atau bisa melihat symptoms bahwa sistem pendidikan gagal, kita sering menyalahkan murid, kita sering menyalahkan guru. Padahal yang salah itu adalah sistemnya. Karena apa? Karena sistem gagal memberikan ruang yang nyaman dan aman bagi pendidik untuk bisa mengajar. Dan sistem pendidikan gagal untuk memberikan ruang yang aman-nyaman untuk para siswa untuk menerima pelajaran dan gagal membentuk karakter. Bang Joko, kita ke hal lain sedikit nih Bang Joko. Bang Joko juga banyak sekali mencuitkan soal isu-isu lain di tanah air. Itu misalnya RUU TNI segala macam. Pernah juga ikut turun ke jalan waktu keputusan MK soal pilkada begitu ke DPR. Itu kan tidak terlepas dari peran Bang Joko dulu sebagai wartawan. Jadi intuisi sebagai seorang wartawan masih digunakan sampai dengan sekarang untuk kemudian membuat ruang-ruang diskusi soal isu-isu dalam negeri. Saya rasa kita sebagai warga negara salah satu kewajiban yang nggak bisa dibantah adalah peduli tentang bagaimana pembuat kebijakan atau manajer dari negeri ini menjalankan tugas mereka gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa ada yang tidak pas, tidak sesuai dengan tujuan dari bangsa Indonesia yang sudah digariskan di Undang-Undang 45, ya kita harus berbicara gitu. Itu sih menurut aku nggak ada yang spesial, bukan karena latar belakangnya aku pernah menjadi wartawan atau sekarang aku kebetulan bekerja sebagai filmmaker, tapi sebagai warga negara aja. Tugas kita untuk peduli dan tugas kita untuk menyuarakan kalau misalnya ada yang kita anggap tidak pas. Thank you Bang Joko atas waktunya. Sukses buat filmnya Bang Joko ya. Selain dengan sutradaranya Joko Anwar, sekarang di samping saya sudah ada Pak Edwin alias Pak Guru dari SMA Duri. Halo Pak Edwin, gimana kabarnya? Baik. Baik ya? Baik karena ceritanya tadi sudah mampu untuk membius kita teman-teman media yang nonton dan ternyata banyak value banget yang bisa kita ambil di sana. Nonton tadi dan keren banget. Pak Edwin alias Morgan nih, bagaimana waktu itu awalnya ceritanya bisa dapat peran seorang guru Edwin yang kemudian rasnya Tionghoa tapi mengajar di sekolah dengan anak-anak yang bengal, akhirnya bisa terlibat proyek ini, gimana ceritanya Morgan? Sebenarnya saya melalui proses casting juga, saya casting sama abang waktu itu untuk peran Edwin dan akhirnya puji Tuhan keterima. Dan saya melihat ini sebagai salah satu cerita yang penting waktu itu. Sempat diceritain sebelum mulai casting, sempat ngobrol dulu sama abang. Isu-isu yang diangkat di film itu sangat penting sekali tentang isu-isu kekerasan pada dunia remaja, isu-isu kurangnya apresiasi pada peran guru di Indonesia gitu, dan juga tentang orang-orang atau misalnya warga-warga minoritas yang sering mengalami ketidakadilan dalam hidupnya, walaupun dari segi personal maupun dari segi profesi gitu. Yang membantu saya juga karena mungkin kedekatan emosional Edwin sama saya itu, kita sama-sama warga keturunan yang sama-sama mungkin pada saat kami kecil, Edwin mengalami. Kalau saya besar di Singkawang termasuk salah satu kota paling toleransi di Indonesia, jadi mungkin saya tidak mengalami kejadian yang lumayan traumatis pada saat di masa tertentu, tapi traumanya itu berasa nationwide.
Nah, Morgan, selama proses syuting tadi kita kan nonton ya, banyak sekali adegan-adegan actionnya di situ karena ini jenisnya kan genrenya trailer, ada juga banyak cursing alias kutukan-kutukan yang harus dikeluarkan. Gimana tuh bisa masuk ke karakternya sambil bisa bela diri? Proses kayak gimana tuh yang dilakukan sebelum syuting? Itu sebenarnya menarik banget ya. Jadi Edwin ini waktu di dalam scene fighting sequence, kita ada fighting sequence-nya itu sebenarnya dia tuh survival mode sebenarnya. Survival mode supaya ingin menyelamatkan diri. Tapi di satu sisi dia juga nggak mau menyakiti anak didiknya. Jadi itu ambiguitas itu yang coba saya kasih sih sebenarnya. Jadi nggak plek-plekan. Kalau ini fighting scene ya udah kita sikat, nggak. Jadi ada sedikit keraguan sebenarnya dalam diri Edwin yang harus menyelamatkan diri, tapi di satu sisi dia juga nggak mau melukai anak didiknya. Itu yang seru sih sebenarnya. Mungkin pesannya untuk mereka yang nanti mau nonton film Pengepungan di Bukit Duri tanggal 17 April, apa nih kira-kira value yang bisa mereka dapatkan ketika mereka selesai nonton dan pulang? Semoga teman-teman calon penonton film Pengepungan di Bukit Duri bisa nonton dan bisa ikut nantinya, bisa memantik ruang-ruang diskusi yang lebih besar lagi sih sebenarnya. Karena emang isu-isu film ini sangat penting, isu-isu yang di-tackle di film ini juga sangat penting, yaitu tentang warisan budaya kekerasan dalam remaja. Akarnya tuh apa sebenarnya? Kenapa diwariskan? Terus tentang sistem pendidikan gitu, yang mungkin tidak pro sama tenaga pengajar. Karena mungkin ya bisa dibilang kayak di satu sisi sistem kurikulum kita aja ganti-ganti. Terus di satu sisi lagi mungkin untuk warga-warga minoritas itu bisa relate karena kenapa saya relate? Karena biasanya warga-warga turunan atau warga-warga minoritas cenderung apatis, cenderung menutup diri gitu untuk ikut turun dalam diskusi atau berbagi suara. Karena mungkin kami merasa kayak kita we are not matters, we don't matter gitu. Tapi semoga lewat film ini bisa banyak lagi ruang-ruang diskusi yang terbuka soal pendidikan, soal budaya kekerasan, ataupun soal toleransi gitu sebenarnya. Banyak value ya, yang above all ini soal bagaimana education system in Indonesia needs to be fixed. Thank you banget Morgan buat waktunya, sukses banget buat film Pengepungan di Bukit Duri dan semoga nanti banyak yang nonton. Amin.